yang juga merupakan sahabat dekat dari Wimar Witular, yaitu Jaleswari Pramodawardhani. Mbak Dani, silakan Mbak testimoninya Mbak. Ya, terima kasih Mas Andi, Mas Didit, Mas Arwono. Selamat malam semuanya. Saya rasa menurut saya bagian tersulit dari kehilangan seorang kawan dekat bukanlah karena harus mengucapkan selamat tinggal, melainkan bagaimana kita belajar hidup tanpanya dan berusaha untuk mengisi kekosongan yang tertinggal di dalam hati kita masing-masing saat ia hilang. Saya rasa dari sejak jam 6 tadi kita diperlihatkan bagaimana cara kita mengenang Wewe, dan cara itu adalah sebuah kegembiraan tersendiri. Jangan-jangan seperti itulah sebetulnya Wewe ingin dikenang, dan saya yakin iya. Hal yang menonjol dari Wewe dengan satu kata yang mewakilinya buat saya adalah optimisme. Dalam perjalanan karir dan kehidupan Wewe seperti ini, kita bisa melihat jejak-jejak nyatanya di setiap sudut. Dan kita bisa melihat bahwa jejak-jejak itulah yang selalu disampaikan Wewe ke kita. Saya mengingat sekali bagaimana Wewe merayu kita semua untuk bicara di radio perspektif barunya. Dan sebetulnya kita juga dengan penuh sukacita kalau diundang Wewe ya, diundang Wewe coba itu suatu kehormatan tersendiri. Tetapi Wewe selalu penuh kata-kata yang bisa membuat kita tuh merasa berharga. Misalnya Wewe selalu bilang bahwa ini nanti hasil wawancara kita itu akan meninggalkan jejak digital yang abadi. Karena itu akan masuk di situs web, karena itu akan dimuat di koran lokal seluruh Indonesia, karena itu akan dibaca orang dan lain-lain. Intinya ia membuat kita bahwa yuk berlomba-lomba kita meninggalkan jejak-jejak nyata kita dalam kehidupan, entah melalui karya atau apapun itu. Dan kemudian saya rasa melalui jejak digital ini pula lah kita juga bisa melihat betapa beragamnya kawan-kawan Wewe. Bukan hanya kawan-kawan saja, tetapi juga betapa kayanya spektrum minat Wewe, mulai dari politik tentu saja, kemudian persoalan budaya, persoalan seni, bola, olahraga tentu saja, terus kemudian kita juga melihat di akhir-akhir itu kami di kantor staf presiden ngobrol dengan Wewe untuk banyak hal. Wewe begitu membuka pintu melalui perspektif barunya untuk menampung gagasan pikiran kita terkait dengan pembangunan-pembangunan atau program prioritas di pemerintahan. Dan salah satunya adalah minat Wewe adalah soal masyarakat adat, soal kebinekaan, soal toleransi. Itu adalah minat-minat di akhir-akhir ketika kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Dan kemudian kalau saya bicara soal pertama kali saya berjumpa dengan Wewe, yaitu mungkin sekitar awal tahun 2006, saya waktu itu di wawancara Wewe terkait soal pertahanan. Saya rasa saya begitu rileks diwawancara oleh seorang yang tersohor dan kemudian menanyakan hal-hal sederhana dari persoalan yang biasanya rumit untuk dan mungkin tidak begitu disukai oleh kawan-kawan masyarakat awam gitu tentang pertahanan, alutsista, bisnis TNI itu menariknya apa gitu. Tetapi Wewe mengajak pembicaraan itu begitu sederhana, begitu bisa dicerna dan itu menjadi percakapan yang sangat rileks sekali gitu. Dan dari situ saya belajar banyak dari Wewe, yaitu tentang bagaimana kita menjadi pewawancara, menjadi moderator, menjadi host itu justru jangan berlomba-lomba menunjukkan lebih pintar dari narasumbernya. Justru Wewe memunculkan potensi para narasumber itu dengan bagus sekali gitu, dan itu menyadarkan saya bahwa keberhasilan seorang presenter, keberhasilan seorang host, keberhasilan seorang pemimpin itu
harusnya bisa memunculkan potensi-potensi positif orang yang diwawancarai, orang yang dipimpin, atau orang-orang yang ada diorkestrasi kerja-kerja maupun orang yang dipimpin seseorang gitu. Dari situ saya melihat betapa WW itu justru melalui pertanyaan-pertanyaan yang seperti Didi tadi sampaikan, bahwa pertanyaan yang mungkin sederhana, mungkin kalau pakai bahasanya Didi tadi terkesan bodoh dan segala macam, tapi sebetulnya itu adalah semacam strategi atau taktik WW bahwa sebetulnya narasumber yang dihadapi dia itu narasumber yang sebetulnya bisa bicara lebih baik lagi gitu, dan dia punya kemampuan untuk menggali itu, bukan malah berlomba-lomba menunjukkan kepintaran di depan media TV atau media elektronik lainnya. Itu salah satu yang membuat saya belajar banyak tentang itu. Dan kalimat yang saya paling suka dari banyak kalimat yang selalu disampaikan dengan bernas, dengan cerdas, dengan diksi-diksi yang saya rasa hanya seorang ahli lah yang bisa memilih kata-kata, diksi, dan dalam situasi dan konteks tertentu itu adalah saya suka sekali dengan ucapan WW, atau katakanlah itu semacam tagline atau judul salah satu kumpulan wawancara ia, mencuri kejernihan dari kerancuan. Saya rasa itu sangat dalam sekali, mencuri kejernihan dari kerancuan, karena hal-hal semacam inilah yang sebetulnya membuat WW tampak beda dari semuanya ketika membeberkan sebuah hal yang disangka rumit, entah itu persoalan pertahanan, entah itu soal HAM, entah itu soal keamanan, entah itu soal yang mungkin bagi kita harus perlu ilmu khusus untuk bisa melihat itu. Tapi WW selalu melihat celah-celah, WW selalu bisa melihat bagaimana hal-hal sederhana itu selalu dikaitkan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Dan itu menurut saya itu keterampilan pengalaman yang sungguh hanya orang yang sangat jam terbangnya tinggi yang bisa melakukan itu. Dan dan saya juga ingin menyampaikan juga bahwa WW itu juga seorang yang egaliter. Kita tahu bahwa cara ia berkomunikasi dengan petinggi negeri sampai OB di kantor sendiri itu sama. Jadi bahasa yang tidak berkasta, kemudian juga bahasa yang setara, selalu ada kejenakaan di antara keseriusan, dan kemudian kita juga kadang-kadang terselip kegetiran di tengah harapan yang selalu ditebarkan. Jadi WW itu nggak pernah selalu pesimis, itu nggak ada. Ketika dia ada sesuatu yang mungkin harus dikritisi dan itu adalah mungkin agak suram, pasti dia ada selalu kalimat yang menyusul bahwa itu tetap kita harus semangat, harus optimis dan lain-lain. Jadi ada selalu semangat yang ditebarkan. Dan saya rasa terakhir saya mungkin juga akan saya kira WW akan tersenyum senang malam ini di tengah kerabat, kawan-kawan terdekat yang mungkin secara politik berseberangan, yang malam ini mengenangnya dengan penuh sukacita dan puja-puji terhadapnya, bahkan untuk sebuah kritik pun juga pasti ada di sana. Dari sini WW akan mengingatkan kita bahwa kepentingan apapun itu hanya sesaat. Waktunya beda dengan perkawanan yang bisa kita jalin lama. Dan malam ini kita melihat itu. Selamat pulang WW, kami akan baik-baik saja dengan menggenggam energi hidup yang telah kamu tebarkan dan optimisme yang senantiasa WW sematkan. Terima kasih untuk bisa berkenalan dengan WW. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dani. Mencuri kejernihan di tengah kerancuan. Nah, malam ini kita sudah kedatangan seseorang yang gua sentimental ya, apa ya. Tenang bro. Ini masih panjang nih bro. Jadi malam ini kita kedatangan orang yang gua kaget ternyata punya cerita sama WW. Dan sekarang menjadi, padahal secara politik tadi kalau kata Mbak Dani pernah berseberangan sama WW.